Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 27 Agustus 2020. Bacaan kita pagi ini dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, bahkan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, di hari baru yang Tuhan anugerahkan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendapatkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh,
dan berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudari, melalui bacaan kita Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 diberi satu tema, terang bukan kegelapan. Sebagai ciptaan baru, berarti kita telah menanggalkan manusia lama dan hidup mengenakan manusia baru. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Jadi kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan kita berada di dalam terang Tuhan. Status kita pun berubah menjadi anak-anak terang yang hanya dalam ayat 9 dikatakan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Istilah terang juga dipakai Rasul Paulus untuk memberikan pengajaran bagi jemaat di Efesus. Istilah terang juga dipakai Rasul Paulus untuk memberikan pengajaran bagi jemaat di Efesus. Rasul Paulus hendak menyadarkan jemaat di Efesus bahwa status baru mereka sebagai anak-anak terang bukan lagi kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ayat 8. Namun kenyataannya banyak jemaat yang justru tetap hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa status mereka sekarang bukan lagi kegelapan atau orang yang sedang tidur, tetapi mereka telah menjadi anak-anak terang Tuhan. Paulus mau agar mereka meninggalkan kegelapan lalu hidup dalam terang Kristus. Ayat 14 bacaan kita. Setelah mereka sadar akan status sebagai anak terang, maka tugas selanjutnya ialah mau memberi dan memancarkan terang itu. Ibu bapak saudara-saudari, kita telah termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang atau justru kita tetap hidup di dalam kegelapan? Kita telah mengalami perubahan status dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Karena itu, marilah kita hidup di dalam terang Kristus dengan melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sambil memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang senantiasa nyata, terus kami rasakan di dalam kehidupan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, memberi kekuatan iman percaya kami, terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati ibu bapa, saudara-saudari dalam menjalani kehidupan. Secara khusus orang tua dalam menjalani masa tuanya.
Beri pengharapan hanya kepada Tuhan, kekuatan agar boleh menjalani masa tua dengan penuh kepercayaan hanya kepada Tuhan saja. Berkati ibu bapa saudara-saudari dalam menjalani kehidupan bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, senantiasa kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, berkati juga anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam menjalani pendidikan. Berkati anak-anak muda dalam menjalani masa muda, menjalani pekerjaan, tugas tanggung jawab, bahkan yang sementara berusaha untuk mencari pekerjaan. Bapa di sorga, kami mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kiranya terus diberkati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu bapa saudara-saudari, demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 27 Agustus 2020. Selamat menikmati hari-hari karunia Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat.